Kajian hati, tenang Kak. Bunda, ada yang mau nanya lagi nggak nih bunda-bunda? Silakan. Sebelah mana? Oh ya Kak, boleh silakan Kak. Assalamualaikum Pak Ustadz Hilman Fauji dan Kak Fairuz. Perkenalkan, nama saya Lena dari Depok. Jadi saya mau cerita sedikit tentang percintaan sih, pribadi. Jadi saya tuh kalau dalam percintaan tuh selalu gagal. Karena udah, maksudnya kayak pacaran saya nggak pernah sebentar, itu selalu lama. Saya tuh udah 3 kali kayak di prank buat kayak dijanjiin nikah tapi nggak nikah-nikah gitu. Yang pertama itu saya diselingkuhin berkali-kali, saya maafin. Sekali saya diselingkuhin, dia check in di hotel saya masih maafin. Dia pergi sama teman saya sendiri saya masih maafin. Dia pergi kemana-mana saya masih maafin terus karena saya sayang. Tapi yang terakhir udah benar-benar saya nggak kuat karena saya udah kena mental, saya putusin. Kedua saya pacaran ketemu lagi dengan orang yang saya pikir dia orang baik. Dia menjanjikan untuk kita bakal serius, kita nabung bersama. Ujung-ujungnya saya diselingkuhin lagi. Nah yang ketiga ini, pacaran yang ketiga ini, saya pacaran 3 tahun. Ini yang paling lama. Ini saya ketemu dia benar-benar lurus, nggak pernah macem-macem. Tapi sayang kita beda. Tapi ini udah sampai ke 3 tahun saya minta kepastian dia tetap mau agama masing-masing. Jadi saya lagi kena mental kayak ibaratnya saya mau menutup diri. Saya lagi trauma buat takut ketemu sama laki-laki. Jadi saya selalu berdoa Pak Ustadz sama Allah, ya Allah. Kalau memang belum diberikan jodoh, tolong fokuskan hamba untuk mengejar karir aja gitu. Tapi jangan pertemukan hamba dengan orang yang tidak benar lagi. Gitu aja Pak Ustadz, terima kasih. Bunda. Pertama, Teteh sayang bersyukur. Bersyukur Allah buka orang yang pernah menyakitimu sebelum menikah. Iya apa iya? Menikah dengan orang yang salah lebih parah daripada menunda pernikahan. Pernikahan itu bukan perlombaan. Bukan yang lebih cepat lebih baik, belum tentu. Dan kadang cara Allah mencintaimu, Allah buka semua orang yang berpotensi menyakitimu. 2, Teteh, jodoh itu dicari dan dinanti. Dicari dengan pencarian terbaik, dinanti dengan penantian terbaik. Setuju? Jangan sibuk mencari, tapi sibuklah menjadi. Banyak orang sibuk mencari yang terbaik, tapi lupa menjadi yang terbaik. Padahal ketika dia sibuk menjadi yang terbaik, maka dengan izinnya Allah akan pertemukan dengan yang terbaik juga. Betul? Laki-laki yang baik untuk perempuan yang baik. Perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik. Teteh fokus aja dengan segala kebaikan. Sampai nanti Allah pertemukan di waktu yang terbaik, dengan cara yang terbaik, dan dengan orang yang terbaik. Maka urusan jodoh jangan dibikin khawatir. Karena ada orang yang kenalnya lama tapi gak jodoh. Ada? Yang mana orangnya? Yang nanya tadi begitu. Dan ada nggak orang yang kenalnya bentar tapi jodoh ada? Berarti jodoh itu ketentuan siapa? Allah. Betul nggak? Cuman sayangnya kita nih yang lagi menanti jodoh sibuk sama orangnya, lupa sama Allahnya. Betul nggak? Bunda sering sibuk, Teteh sering sibuk, ya Allah. Pengen punya suami yang hafal Quran.
Tapi kita ikro aja nggak bisa. Kan jadi bingung gimana. Gimana ini teh. Kita nih kadang-kadang minta tapi lupa memantaskan dirinya. Iya apa iya? Maka sekarang teteh nggak usah khawatir. Dah jodoh mah sudah ada yang ngatur, betul? Yang belum diatur mah amalan kita. Maka percayalah, surat Ar-Rum ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, Allah menjadikan untukmu, menciptakan untukmu pasangan yang akan menenangkan hatimu. Teteh, tutup semua yang pernah terjadi kemarin. Lupakan dia pelan-pelan. Der, mantan, maafkan aku yang dulu. Dan ingat ya, kalau bisa jangan pacaran ya. Pacaran itu hanya menyiapkan waktu untuk tersakiti. Kalau nanti ada orang yang mau serius, to the point aja. Kamu maunya sama aku mau serius atau mau main-main? Kalau mau main-main sudah banyak waktu yang aku keluarkan. Iya, sambil tegas. Makanya hati-hati ya. Sekarang juga ada buaya yang kadang-kadang buayanya agak-agak nipu gitu ya. Teman saya pernah bilang gini, hati-hati dengan buaya syariah katanya. Terus saya nanya, yang gimana? Iya, yang di DM suka bilang assalamualaikum ukhti. Ada tuh. Yang di DM suka bilang assalamualaikum ukhti. Tapi dia tuh nggak serius. Makanya teteh, kalau ada laki-laki yang mau datang, langsung tanya, mau main-main atau mau serius? Kalau mau serius, ayo sama aku. Kalau mau main-main, sama yang lain aja. Jangan hanya sibuk mempercantik fisik, tapi sibuklah mempercantik hati. Kecantikan fisik hanya membuat laki-laki menatap, tapi kecantikan hati membuat laki-laki menetap. Lebih kayak, yaudah kalau misalnya mau jalan hubungan, kalau kita udah lama, apa yang mau cari lagi kalau kita nggak nikah? Toh kalau misalnya masalah keuangan, kita bisa cari dari nol. Kalau namanya orang kita saling cinta, aku nggak terlalu kayak materialistis. Yang penting kita saling sayang, mulai dari nol, bahagia bersama, udah itu doang sih. Sebenarnya aku udah kemarin tuh kayak penat, solusinya tuh nanya ke temen, nanya ke ini. Ada yang bilang, ya udahlah, masing-masing is oke aja, nggak apa-apa. Aku masih penat tuh dari situ, makanya aku ikut kajian ini mau tahu jawabannya seperti apa. Jadi dari sini aku bisa memutuskan bahwa ya udah berarti ini bukan jodoh aku, itu aja sih. Bunda, kata Nabi SAW, kullu ummatin yadkhulunal jannah illa man aba. Setiap umatku akan masuk surga kecuali yang tidak mau. Siapa yang tidak mau itu? Mereka yang tidak mau berjalan di atas kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Tingkatkanlah ketakwaan kita, lakukan perintah Allah, tinggalkan larangan Allah. Mau sampai kapan kita hidup di atas kemaksiatan? Mau sampai kapan kita hidup berjalan dari dosa yang sering kita lakukan? Kita semua banyak dosa, bertobat, minta ampun. Kita semua masih sangat kurang amalannya, maka sibuklah dengan amalan. Kalau masih bisa sholat, sholatlah sebelum besok disolatkan. Kalau masih bisa baca Quran, bacalah sebelum besok Quran dibacakan. Kalau masih bisa berbuat baik, berbuat baiklah sebelum besok kita tak punya waktu lagi untuk berbuat baik. Berbuat baik jangan dinanti-nanti,
nanti keburu mati. Berbuat baik jangan nunggu kapan-kapan, nanti keburu dikafani. Dunia terlalu sebentar untuk kita gelisahkan, sedangkan surga terlalu lama untuk kita sia-siakan. Mudah-mudahan Allah anugerahkan kepada kita semua menjadi ahlus surga. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Duhai Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ya Allah, karena cintamu hadir di antara kami hari ini yang mungkin sedang diuji dalam hidupnya. Ada yang sedang diuji dengan pasangannya. Ada yang sedang diuji dengan anak-anaknya. Ada yang sedang diuji dengan urusan ekonominya. Ada yang sedang diuji dengan rasa sakit di masa lalunya. Ada yang sedang diuji dengan beratnya ujian yang datang dalam hidupnya. Ya Allah, seberat apapun ujian kami, mampukan kami ridho menerima ujian itu. Ya Allah, Engkau tidak mungkin menguji kami seberat ini, kecuali Engkau yakin kami sanggup menghadapinya. Ya Allah, kuatkan hati dan tubuh kami untuk melewati semua ujian yang Kau titipkan kepada kami. Jika ujian ini adalah cara-Mu menghapuskan dosa kami ridho ya Allah. Jika ujian dunia ini adalah cara-Mu menghadiahkan surga untuk kami ridho ya Rabb. Ya Allah, gantikanlah beratnya ujian kami di dunia dengan surga-Mu nanti ya Rabb. Ya Allah, masukkan kami semua ke dalam surga-Mu. Cukupkan pahala-Mu ya Rabb untuk mengantarkan kami ke dalam surga. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Barang siapa yang memperbanyak istighfar, maka Allah akan menjadikan baginya jalan keluar dari setiap kesedihan dan kelapangan dari setiap kesempitan, serta memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Akhir kata, saya Fairuz Arafik dan Ustadz Hilman Fauzi mohon undur diri sampai bertemu di kajian hati selanjutnya. Kajian hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.